Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya Dewi Julianti akan menjelaskan tentang hadis yang ke-14 yang berbunyi Hadis Ubadah bin Somit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salati liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Di mana arti dari hadis ini yaitu tidak sah salat bagi seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, bagaimana sih hukum membaca Al-Fatihah dalam sholat ini sebenarnya? Nah, sebagian jumhur ulama menyatakan membaca Al-Fatihah adalah termasuk rukun sholat. Tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Seperti yang dikatakan dalam hadis yang saya bacakan tadi. Hadis tersebut juga didukung oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, di mana setiap sholat yang di dalamnya tidak dibaca Fatihatul Kitab atau surah Al-Fatihah, maka ia cacat. Hadis riwayat Ibnu Majah 693. Jadi, membaca Al-Fatihah adalah rukun sholat dan inilah yang insya Allah benar. Oleh sebab inilah, surah ini wajib dibaca di setiap rakaat. Keabsahan sholat bergantung pada pembacaannya. Nah, bagaimana sih hakikat surat Al-Fatihah ini dalam sholat? Dan hakikat secara syar'i menjadi hilang tanpa membaca surat ini. Peniadaan hakikat secara syariat ini dipertegas oleh riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Huzaimah dari Abu Hurairah secara marfu, yakni tidak sah sholat yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran atau Al-Fatihah. Tetapi dikecualikan dari hal ini bagi seorang makmum ketika ia tidak mendapati imam sedang ruku, lalu ia melakukan takbiratul ihram, kemudian ruku. Kewajiban membaca Al-Fatihah di rakaat ini gugur dan dirinya berdasarkan hadis lain. Karena terlewatkan dirinya posisi membaca, yakni kala berdiri. Kemudian, secara keseluruhan, di dalam surat Al-Fatihah terdapat beberapa unsur pokok. Yang pertama, keimanan, yang terdapat dalam ayat 2, di mana dinyatakan bahwa segala puji dan syukur atas segala nikmat itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta dan sumber segala nikmat di alam ini. Dan yang kedua, penetapan adanya hari kiamat dan hari pembalasan pada ayat 4. Kemudian yang ketiga, berupa hukum-hukum, yakni jalan kebahagiaan dan bagaimana seharusnya menempuh jalan itu untuk memperoleh kebahagiaan dunia akhirat, seperti pada ayat 6. Sementara yang keempat tercantum di ayat terakhir, yakni kisah-kisah para nabi dan orang-orang terdahulu yang menentang Allah. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai hadis yang ke-14 ini, yaitu tentang tidak sahnya sholat bagi seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.